Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat dengan NIM 10572111650 dengan nomor urut 05 akan memaparkan materi mengenai asuransi syariah sebagai bentuk tugas final mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Jadi dalam kehidupan seorang manusia pasti akan mengalami sebuah musibah atau sebuah masalah yang mana masalah tersebut akan menimbulkan sebuah kerugian atau risiko. Nah, dalam hal ini ada yang namanya asuransi yang berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah nomor 21 DSN MUI X 2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad asuransi syariah yang dimaksud tidak mengandung gahar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba atau zulm atau penganiayaan, riswa atau suap, barang haram dan juga maksiat. Asuransi syariah juga disebut sebagai takaful atau tadamun ta'min. Dengan kata lain, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara pemegang polis, peserta asuransi melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru. Asuransi berbasis syariah yang eksis saat ini banyak dipilih bukan tanpa alasan. Ada berbagai manfaat yang bisa dipetik dari segala transaksi asuransi berbasis syariah tersebut. Salah satunya tentu menjadi opsi yang pas buat kita yang ingin mengikuti asuransi namun takut dengan riba. Tentunya manfaat asuransi syariah tidak hanya sebatas pada bebas riba dan prinsip tolong-menolong yang sangat menguntungkan para nasabahnya. Ada banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan seperti 5 manfaat berikut ini. Yang pertama adalah pembagian keuntungan secara adil. Tahukah kalian jika sebagian dari dana kumpulan dari para nasabah akan diinvestasikan langsung oleh para perusahaan asuransi berbasis syariah? Namun tidak perlu khawatir karena keuntungan dari investasi tersebut akan dibagi secara adil kepada setiap pemegang polis. Kemudian ada juga yang dinamakan sistem surplus underwriting, di mana dana sisa dari para nasabah yang digunakan setelah pembayaran klaim juga akan dibagikan kepada masing-masing peserta sesuai dengan porsinya. Yang kedua adalah transparansi lebih tinggi. Di awal pengelolaan dana dalam asuransi berbasis syariah ini sudah ditentukan. Dengan begitu, nasabah akan tahu kemana saja iuran mereka akan dialokasikan. Malahan pengelolaan dana kumpulan ini dikelola berdasarkan syariat Islam, di mana investasinya tidak dilakukan ke perusahaan yang tidak sesuai prinsip-prinsip agama. Selanjutnya yang ketiga adalah proteksi dan klaim yang terjamin. Jika kita mengikuti asuransi konvensional, tidak jarang ada beberapa sanksi jika terlama melakukan pembayaran iuran. Berbeda dengan asuransi berbasis syariah, di mana fungsi asuransi akan tetap berjalan tanpa adanya pemberhentian manfaat. Selain itu, sistem klaim di beberapa perusahaan asuransi juga dapat didouble. Jadi, misalnya, jika kita sakit, maka dapat melakukan klaim ke BPJS Kesehatan sekaligus ke perusahaan asuransi kesehatan syariah tersebut. Selanjutnya yang keempat, tidak ada premi yang hangus. Salah satu manfaat yang membedakan antara asuransi konvensional dengan syariah adalah tidak tersedianya skema dana premi yang hangus. Hal ini karena pada asuransi berbasis syariah menggunakan konsep wadiah atau titipan, di mana dana akan dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabarru sehingga peserta bisa mendapatkan kembali dananya secara utuh. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah adanya sistem wakaf. Wakaf merupakan salah satu manfaat asuransi berbasis syariah yang juga membedakan dengan asuransi biasa. Dalam asuransi ini, peserta akan diikutsertakan dalam penyerahan harta yang bertahan lama kepada penerima manfaat sebagai suatu bentuk kebajikan. Jadi, para peserta tidak hanya mendapat manfaat untuk dirinya sendiri, namun juga bermanfaat untuk orang lain.
Selanjutnya, menjalankan asuransi syariah bukanlah tanpa tujuan. Bagi bank atau lembaga yang menjalankan sistem asuransi berbasis syariah ini, tujuan yang ingin dicapai tentu berkaitan dengan kesejahteraan umat. Sudah pasti, mendapatkan laba bukanlah tujuan utama yang dimiliki oleh asuransi berbasis syariah ini. Adapun beberapa tujuan dari asuransi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah meringankan resiko yang dihadapi para nasabah. Kita tentu saja sudah tahu jika prinsip sharing of risk adalah prinsip utama dari setiap asuransi berbasis syariah ini. Dengan prinsip tersebut, risiko yang akan ditanggung oleh para pemegang polis akan lebih ringan karena beban risiko ini akan dialami oleh semua. Selanjutnya, yang kedua adalah mengikat usaha lebih besar di kalangan nasabah. Adanya rasa aman dalam menjalankan asuransi adalah tujuan dari asuransi berbasis syariah ini. Rasa aman dan tentram inilah yang menjadikan asuransi berbasis syariah sebagai wadah yang tepat untuk para nasabah dalam mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga adalah membiayai pembangunan bangsa. Premi yang terkumpul dari para nasabah tidak semata-mata menjadi keuntungan bagi setiap badan atau lembaga asuransi. Dari premi ini yang terkumpul sedikit demi sedikit tentu akan menjadi dana yang besar dan diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi penting dalam pembangunan negara. Selanjutnya, para pakar ekonomi Islam mengungkapkan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas 3 prinsip utama. Yang pertama adalah saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas. Karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dari hadis-hadis berikut. Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang kedua adalah saling bekerja sama atau saling membantu. Yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hambanya selagi ia menolong saudaranya. Selanjutnya yang ketiga adalah saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Quraisy ayat 4 yang artinya Allah telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan atau mengamankan mereka dari mara bahaya ketakutan. Selanjutnya, akad-akad asuransi syariah. Yang pertama adalah akad tabarruk. Akad tabarruk adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarruk untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua adalah akad wakalah bil ujrah. Adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarruk dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Selanjutnya yang ketiga adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi dana tabarruk. Kemudian yang keempat adalah kontribusi. Kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran tabarruk dan sebagian lainnya sebagai fee atau ujrah untuk perusahaan. Kemudian yang kelima adalah iuran dana tabarruk. Iuran dana tabarruk adalah sebagian dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta yang kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan dana tabarruk dengan akad tabarruk. Kemudian yang keenam yaitu dana tabarruk. Dana tabarruk adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarruk yang disepakati. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah surplus atau defisit underwriting.
adalah selisih lebih atau kurang dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabarruk setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi asuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Selanjutnya masuk kepada perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama adalah prinsip dasar asuransi yang digunakan. Salah satu perbedaan antara asuransi umum dan asuransi syariah adalah prinsip yang diterapkannya. Asuransi syariah memiliki prinsip sesuai syariat Islam, di mana pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko dan bagi hasil atau nisbah kepada perusahaan dan partisipan asuransi itu sendiri. Sedangkan asuransi konvensional adalah produk yang hadir dengan prinsip jual beli risiko. Partisipan akan dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk proteksi, kesehatan, ataupun keselamatan jiwa. Selanjutnya yang kedua adalah akad atau perjanjian asuransi. Akad yang menjadi landasan asuransi syariah adalah akad takaful yang artinya tolong-menolong. Jadi, jika terjadi musibah terhadap nasabah, maka nasabah lain akan membantunya menggunakan dana tabarruk atau dana sosial. Sedangkan asuransi konvensional berlandaskan akad tabaduli, yakni akad jual beli. Dalam prosesnya diharuskan adanya kejelasan seperti pembeli, penjual, dan objek yang diperjualbelikan. Kedua belah pihak diharuskan untuk saling memahami dan menyetujui transaksi yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga adalah kepemilikan dan pengelolaan dana asuransi. Pada asuransi syariah, dana yang masuk ke pihak pengelola asuransi adalah dana milik bersama atau milik peserta asuransi. Pihak pengelola hanya bertindak sebagai pengelola dana yang dilakukan secara transparan untuk keuntungan peserta asuransi. Sedangkan asuransi konvensional memiliki dana premi yang harus dibayarkan oleh partisipan sesuai dengan perjanjian di awal. Dalam hal ini, pengelola asuransi memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi. Selanjutnya adalah pengawasan dana asuransi. Asuransi syariah berada di bawah pengawasan ketat oleh Dewan Syariah atau DSN yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sedangkan asuransi konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana seluruh lembaga keuangan resmi yang menyediakan layanan asuransi wajib mengikuti peraturan OJK. Selanjutnya yang kelima adalah ketentuan untuk dana hangus. Selanjutnya, salah satu perbedaan antara asuransi umum dan asuransi syariah adalah ketentuan ketika dana hangus. Dana bisa hangus jika tidak ada klaim dalam jangka periode yang telah disepakati. Pada asuransi konvensional, dana yang disimpan akan berlangsung hangus saat periode polis berakhir atau ketika tidak sanggup membayar premi. Sedangkan pada asuransi syariah tidak diberlakukan dana hangus. Dana yang disimpan akan tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang perlu diikhlaskan untuk dana tabarruk. Selanjutnya, yang keenam adalah surplus underwriting. Asuransi konvensional tidak memiliki pembagian keuntungan, namun partisipan atau si tertanggung akan mendapatkan kompensasi jika tidak pernah melakukan klaim dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan asuransi syariah memiliki sistem surplus underwriting, di mana pembagian dalam sistem ini bersifat pro rata untuk partisipan asuransi. Selanjutnya yang ketujuh yang terakhir adalah sistem wakaf dan zakat. Sistem ini cukup menarik karena hanya dimiliki oleh asuransi syariah saja. Dalam hal ini, wakaf diartikan sebagai pemberian hak milik atau harta benda yang dapat dipergunakan manfaatnya kepada si penerima wakaf atau nazir. Secara harfiah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, yakni fakir miskin. Zakat termasuk sistem yang wajib ada dalam lembaga keuangan penyedia layanan asuransi syariah, di mana fitur ini akan mengambil dana dari besarnya keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya masuk kepada mekanisme asuransi syariah.
Di dalam operasional asuransi syariah, yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi fakta perjanjian tersebut. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah underwriting. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Pada asuransi syariah, underwriting berperan sebagai yang pertama adalah mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh underwriting dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral, dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan juga jenis kelamin. Yang kedua adalah memutuskan penerimaan atau tidak resiko-resiko tersebut. Yang ketiga, menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat resiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi, dan plan sesuai dengan tingkat resiko peserta. Selanjutnya, yang keempat, mengenakan biaya upah atau ijarah atau fee pada dana kontribusi peserta. Yang kelima, mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi. Yang keenam, menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang. Yang ketujuh adalah menghindari anti seleksi, dan yang terakhir, underwriting juga harus memperhatikan pasar kompetitif yang ada dalam ketentuan tarif, penyebaran risiko, dan volume, dan juga hasil survei. Selanjutnya, mekanisme asuransi syariah yang kedua adalah polis. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akte mengenai adanya perjanjian asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah yang pertama yaitu deklarasi. Deklarasi memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis, dan lokasi objek asuransi, tanggal dan juga jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan. Selanjutnya, yang kedua adalah perjanjian asuransi. Memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan. Lalu yang ketiga adalah pernyataan polis. Memuat kondisi objek, batas waktu, pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, dan juga subrogasi. Selanjutnya yang keempat adalah pengecualian. Memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang tidak ditutup atau di luar penutupan asuransi. Lalu yang kelima, kondisi pertanggungan. Memuat kondisi objek yang diasuransikan. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, mekanisme asuransi syariah yang ketiga adalah premi atau kontribusi. Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi 3 hal, yaitu klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada premi tabungan,
yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta. Selanjutnya yang kedua, premi tabarruk, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dan menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir. Selanjutnya yang ketiga adalah premi biaya. Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi. Selanjutnya, mekanisme asuransi syariah yang keempat adalah pengelolaan dana asuransi atau premi. Pengelolaan dana asuransi atau premi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujrah. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi atau sistem bagi hasil. Bagi para peserta asuransi syariah, berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Pada akad mudharabah musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Sedangkan pada akad wakalah bil ujrah, perusahaan berhak mendapat fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal yang pertama yaitu kegiatan administrasi, yang kedua pengelolaan dana, yang ketiga pembayaran klaim, yang keempat underwriting, yang kelima pemasaran, dan juga yang keenam adalah investasi. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi asuransi syariah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.